Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Saudaraku semuanya tanpa terkecuali yang menonton video ini, baik itu para subscriber kami atau para fans Samsudin. Mungkin ada yang nonton video ini, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kami mengajak antum semua untuk menyaksikan sebuah tayangan video yang mana di video ini adalah sebuah pengakuan dari mantan kameramen pertama kali, yaitu mantan kameramennya Samsudin. Beliau ini adalah Mas Rizky Trada. Beliau sudah keluar dari Padepokan dikarenakan sudah mengetahui trik-trik yang dilakukan di Padepokan tersebut. Sehingga Mas Rizky Strada ini keluar bukan apa. Beliau ini sudah sadar apa yang mereka lakukan itu salah menurut agama. Seperti apa? Mari kita tonton bersama-sama. Saya tanyakan lagi, di sana itu kegiatannya santri bagaimana? Soal namanya santri itu tidak lepas dari ilmu agama yang di situ ada ngaji, entah itu ilmu alat, entah itu fikih dan lain-lain. Intinya ada apa enggak selama jenengan di sana? Selama saya ada di sana, yang namanya santri itu hanya dibekali ruqyah. Ya, dibekali ruqyah. Jadi setiap kali ada orang yang berobat, ya santri yang meruqyah. Santri yang meruqyah. Untuk masalah ilmu, tentang ilmu-ilmu fikih dan lain sebagainya, saya katakan hanya 5%. Selebihnya apa? Ilmu yang diajarkan oleh GSJ. Seperti ilmu kebal, ilmu apa namanya, cara menarik buhul. Nah, seperti itu. Kalau masalah pelajaran tentang ilmu agama seperti fikih atau ilmu yang lain, kitab ya. Ilmu kitab itu hanya 5% dan itu pun yang ngajar bukan GSJ, yang melainkan para santri yang memang jebolan pondok. Seperti halnya Ustadz Ansori, almarhum. Beliau yang mengajarkan apa? Beliau jebolan pondok. Terus ada lagi Ustadz Adi, ya Ustadz Adi. Dia juga jebolan pondok. Ada lagi Ustadz Khalil, mantan Mbah Lurah yang kedua. Beliau juga jebolan pondok yang ngajar kitab. Kalau dari GSJ-nya sendiri nggak pernah. Ya mungkin saya katakan pernah untuk konten. Ya. Untuk di depan kamera, di balik kamera nggak pernah. Jadi di sini penjelasan dari Mas Rizky ini bahwasanya di Padepokan tersebut yang katanya adalah pondok pesantren, ternyata ilmu agamanya hanya sekitar 5% saja. Sisanya adalah untuk pengobatan dan lain-lain seperti ruqyah dan juga ilmu-ilmu yang lain. Dan juga Mas Rizky ini menyampaikan bahwasanya yang mengajar di sana itu adalah ustadz-ustadz jebolan pesantren yang mengajar dulu seperti almarhum Ustadz Ansori dan juga yang lain. Sedangkan Samsudin sendiri hanya mengajar di saat ingin membuat konten atau di depan kamera. Sedangkan kalau di belakang kamera atau saat tidak membuat konten, Samsudin tidak mengajar. Kalau dikaitkan atau disandingkan dengan video si Samsudin saat mengajarkan santrinya di bulan puasa kemarin, kan ada video Samsudin itu saat tadarus dengan santrinya. Jadi si Samsudin itu mengajarkan santrinya, mengoreksi santrinya yang sedang mengaji,
ternyata sangat masuk akal apa yang disampaikan oleh Mas Rizky Trada ini. Yang mana di videonya Samsudin tersebut, si Udin mengajarkan santrinya baca Al-Quran, sedangkan dirinya sendiri itu tidak memahami atau ya katakanlah untuk standar sebagai ustadz tidak memadai keilmuannya dalam bidang Al-Quran. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya di sana itu yang diajarkan adalah ilmu-ilmu untuk kekebalan, terus ruqyah, terus dan cara menarik buhul. Intinya ilmu-ilmu yang berbau mistis itu bagaimana caranya itu diajarkan di sana, gitu ya. Terus terkait gini, saya kan juga pernah mengikuti gemblengan di sana. Lah ternyata gemblengan di sana itu juga disetting gitu. Itu bagaimana kalau jenengan terkait yang jenengan ketahui gemblengannya Samsudin itu adalah apakah betul real? Itu kalau diijazai sama Samsudin itu apakah bisa kebal betulan? Padahal yang kita tahu, yang saya tahu baik lewat YouTube, baik saya pas menyelidiki di sana, itu kan memang alat yang digunakan atau senjata yang digunakan itu enggak tajam betulan, adalah tumpul gitu. Bagaimana ya, itu? Monggo. Alat yang digunakan memang sejenis parang atau sejenis samurai itu memang tumpul. Iya. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengetes benda-benda yang menjadi apa namanya pernak-pernik ya, itu menggunakan silet. Sedangkan silet bisa kita tes ketajamannya, kadang sisi sini tajam, sisi sini enggak. Dan yang dipakai itu ujung. Ujung itu selalu tumpul. Ujung silet itu selalu tumpul. Ya, karena yang benar-benar silet itu ya pasti yang tengah. Dan ada lagi yang lain. Ada waktu itu ini para santri cerita semua. Masalah gemblengan yang disiram minyak panas. Ya, disiram minyak panas. Mereka tidak merasakan kepanasan ketika minyak disiramkan ke badan mereka. Tapi ketika apa namanya itu yang buat ini kayak gayungnya lah, apa namanya aku nggak tahu itu kan terbuat dari seng ya, dari besi. Itu yang panas. Ketika nempel di tubuh mereka kepanasan, bukan minyaknya yang bikin panas. Nah sekarang secara logikanya aja, semua hal yang berbau konten tuh apapun bisa disetting. Air bisa mendidih tanpa ada api, itu bisa. Iya. Itu bisa. Intinya berarti memang betul-betul ilmu gemblengannya juga gemblengan abal-abal gitu. Sekarang ini bukan menantang atau apa. Iya. Coba gemblengan di sana. Katakanlah beli satu pernak-pernik yang dari sana. Iya. Dites di tempat, jebret, disilet, digorok dan lain sebagainya. Sampai rumah coba sendiri. Sampai rumah coba sendiri. Iya. Asah pisaunya, beli silet, coba sendiri. Tapi saya nggak mau tanggung jawab. Saya nggak mau tanggung jawab. Iya. Jadi di sini sudah sangat jelas sekali bahwasanya apa yang terjadi di Padepokan sudah dibongkar atau diungkapkan oleh Mas Rizky ini. Jadi mungkin orang-orang yang ingin mencoba khasiat dari apa yang telah dibeli di Padepokan tersebut, atau orang yang sudah membeli seperti tasbih dan juga azimat-azimat yang lainnya, silakan dicoba di rumahnya. Kalau ingin tahu hasilnya apakah sama hasilnya dengan saat masih di Padepokan. Tapi lagi-lagi kata Mas Rizky, kami tidak bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti halnya kemarin ada katanya dukun yang kebal.
datang ke podcastnya siapa itu, artis itu, ternyata jebol. Jadi itu sebenarnya suatu teguran dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sekalipun orang itu mempunyai kelebihan, maka jangan sampai orang tersebut menampilkan atau menampakkan dirinya tentang kelebihannya tersebut, karena dampaknya nanti adalah kesombongan, takabur. Apalagi mereka mengatakan karomah. Karomah itu adalah hak prioritas Allah yang diberikan kepada hambanya. Entah itu kapan, kita tidak tahu karomah itu datang. Semua itu kun fayakun Allah Subhanahu wa taala. Intinya bisa saya simpulkan bahwasannya gemblengannya juga gemblengan abal-abal yang trik, ada di dalamnya banyak trik sulap gitu. Intinya media atau alat yang digunakan untuk mengetes kekebalan pada orang yang ikut gemblengan itu sudah diakal bulusi oleh Samsudin. Intinya ada yang tumpul, memang ada yang tajam. Itu kalau yang tajam buat media meyakinkan apa yang digembleng itu diiris ke kertas atau yang lain. Tapi ketika diiriskan atau diguriskan ke kulit itu yang tumpul, nonton ya. Ya. Terus ini yang saya pertanyakan lagi. Ini kan udah jelas kalau gemblengannya itu memang abal-abal, dan ternyata santri-santri di sana itu memang niatnya betul-betul ingin mencari ilmu spiritual juga, termasuk gemblengannya itu biar ada yang bisa kebal juga gitu. Ternyata kalau demikian penjelasan dari jenengan, itu berarti kan dia menipu orang yang mau ke sana. Iya, sangat menipu kan, merugikan. Ternyata di sana cuma buat konten yang buat nguntungin Samsudin sendiri. Ya, terus ini yang saya tanyakan kalau lagi terkait ilmu gemblengannya kan sudah nyata-nyata seperti itu dari jenengan. Terus sekarang merambah lagi terkait tentang perubatan. Ini bagaimana? Ini soalnya buahnya saudara-saudara kita yang berobat ke sana. Itu kan orang yang sakit. Terus ini tolong diperjelas. Monggo. Pengobatan dia berganti beberapa kali dengan metode yang dia punya. Yang awal pertama itu keris. Ya, keris sudah bocor. Keris petir itu. Keris petir ternyata ada baterainya. Ya kan? Habis itu merambah lagi ke batu. Batu yang suruh ngambil kerikil ke depan, habis itu dicampur dengan 3 batu yang bisa bergerak. Ya itu beli di online ada, saya tahu persis. Setelah itu merambah lagi ke masalah minyak asap, ya kan? Dipegang kepalanya berasap dan lain sebagainya. Itu ada minyaknya, ya kan? Dan saya punya, ya kan? Nanti saya kasih ke panjenengan. Iya. Subhanallah. Jadi ini semakin jelas bahwasanya pengobatan di padepokan tersebut sangatlah, ya katakanlah apa ya, tidak real sama sekali. Hanya menggunakan trik-trik sulap saja. Dulunya saya awalnya membuat sebuah video kurang lebih hampir 2 tahun lalu. Saya mereaksi videonya si Samsudin tersebut. Namun video saya yang komen itu banyak para pendukungnya Samsudin, yang isinya hanyalah mengatakan iri, ingin pansos dan sebagainya. Bahkan ya mengolok-olok, menjelek-jelekan saya, ingin itu, ingin ini, ingin itu dan sebagainya. Ternyata alhamdulillah dengan izin Allah, apa yang saya reaksi mulai 2 tahun kemarin sekarang sudah terjadi dan terbukti. Bahwasanya apa yang terjadi di padepokan tersebut ternyata hanyalah settingan belaka.
trik belaka. Menurut sumbernya yaitu dari Mas Rizky Trada ini. Semoga saja video ini sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Umumnya buat umat muslim seluruh dunia, wabil khusus umat muslim yang ada di Indonesia ini. Semoga ke depannya tidak lagi terbodohi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekian dulu video ini, semoga ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.